Udah sambung musik? Udah nih. Oh, udah. Ini udah tersambung kok. Oh iya, Sal. Sebenarnya kita mau bahas apaan sih? Pasti tentang si Bali lagi ya. Si Pak. Oh, cerita ini. Bali. Emang kenapa? Hili Sipa, masa lo nggak tahu sih? Kemana aja? Hello. Apaan? Kok gue nggak tahu? Kelompok kita kan menceritakan tentang perang Bali. Kayaknya gue tahu deh cerita ini. Cerita ini tuh seru banget loh. So pasti bro, udah seru banget parah dok. Nih gua kirim ya videonya ke grup. Di Bali waktu itu banyak bule ganteng nggak? Tapi yang ganteng-ganteng aja sih. Yeay, ganteng dan cogan aja. Udah Ganteng yuk mulu. nonton bareng-bareng. Nih gua kirim nih videonya, ditonton. Inilah pada zaman dahulu. Pada abad ke-18, kerajaan-kerajaan di Bali menjalankan hak tawan karang. Hak tawan karang adalah hak kerajaan Bali untuk mengambil kapal beserta isinya yang terdampar di perairan mereka. Anda menuntut penghapusan hak tawan karang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan meminta pengakuan atas kekuasaan Belanda di wilayah kolonial Belanda. Saya ingin menemui raja kalian. Apakah Anda sudah punya janji kepada raja kami? Saya belum punya janji. Kalau begitu, tunggu sebentar. Hampura Tuan, ada pasukan Belanda yang ingin menemui Anda. Patih, apakah pasukan Belanda diizinkan masuk atau tidak? Baiklah, izinkan mereka masuk. Baiklah. Raja mengizinkan Anda masuk. Saya datang kemari ingin menjalin kerjasama dengan Anda bersama kerajaan kami. Kerjasama apa maksud Anda? Kami pihak Belanda ingin melakukan kerjasama dengan pihak kerajaan Buleleng untuk menindakkan hukum hak tawan karang terhadap Belanda, juga memberi bantuan pada kami jika ada kapal dari pasukan kami yang terdampar di pantai wilayah kerajaan Buleleng. Baiklah, kami ingin menyetujui kerjasama kepada kalian. Pada akhirnya, Raja Buleleng menyetujui perjanjian terkait peniadaan hak tawan karang. Pada tahun 1844 terjadi pemberantasan. Kenapa kalian datang kemari? Mengapa raja Anda tidak menepati perjanjian apa yang kita sepakati? Baiklah, saya akan menyampaikannya kepada raja. Jika kerajaan Anda tidak menepati janji yang kita sepakati, maka kerajaan Anda akan merasakan akibatnya. Berani sekali Anda mengancam kami. Kapal Belanda kembali dirampas oleh pihak kerajaan Buleleng yang membuat Belanda semakin marah dan memutuskan untuk menyerang kerajaan Buleleng. Pada tanggal 7 Maret 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng di bawah pimpinan Mayor Jenderal van der Wijk, namun berhasil digagalkan oleh Patih Jelantik dengan siasat. Raja berpura-pura menyerah. Belanda mengalami kekalahan pada perangnya yang pertama. Seorang perwira Belanda bernama Rasmussen mengirim surat kepada Jenderal van der Wijk bahwa ia tidak akan menyerah sebelum dapat menghancurkan benteng Jagaraga. Saat Patih Jelantik dan Gusti Ngurah Made Karangasem sedang berdiskusi, secara tidak sengaja pasukan Belanda mendengar pembicaraan mereka. Jika Belanda menyerang kita kembali, nanti kita akan menyusun strategi yang namanya sumpit urang. Baiklah Patih, kuserahkan semuanya kepada dirimu. Lalu, pasukan Belanda memberitahu kepada Jenderal van der Wijk tentang apa yang ia dengar. Jenderal,
Tadi saya tidak sengaja mendengar pembicaraan dari pasukan Bali bahwa dia mempunyai strategi baru yang bernama Sumpit Urang. Baiklah, terima kasih atas informasi kamu. Pasukan Belanda pun berdiskusi untuk menyerang kerajaan Buleleng. Akhirnya, kerajaan Buleleng pun kalah di tangan Belanda. Gimana? Asik nggak? Pasti seru dong. Garing kan? Ternyata banyak juga ya orang yang ganteng di zaman dulu. Diam, Dedek. Ganteng mulu. Tahu tuh. Seharusnya yang kita ingat kan ceritanya. Ini malah tokoh yang Gue gampang. aja inget tadi. Apa coba? Raja Buleleng.